Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sopter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin lanjutkan cerita Yecen-nya. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar walaupun satu kalimat ataupun satu kata. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 6101, untuk racun di tubuh Yunruge dan formasi di istana Niuannya, Ye Chen tidak memiliki solusi yang baik untuk sementara waktu. Ini juga membuat Ye Chen menyadari bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan Wu Feiyan. Kali ini, Chang Shengbo meledakkan dirinya. Meskipun dia lolos karena keberuntungan dengan cincin yang diberikan Lin Waner kepadanya, jika Wu Feiyan benar-benar mengirim 3 tuan yang akan menerobos istana Niwan ke Jinling, maka dia mungkin tidak akan selamat sama sekali. Kemungkinannya, meskipun ada cincin Lin Waner, itu hanya akan membunuh Lin Waner. Adapun Wu Feiyan, dia membuka istana Niwan lebih dari 100 tahun yang lalu, dan tingkat kultivasinya saat ini tidak dapat diduga. Setidaknya 100 atau bahkan 2 atau 300 tahun sebelumnya. Jadi jika Wu Feiyan datang sendiri ke sini, dia mungkin akan lebih buruk kemungkinan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa tidak bersuka cita. Jika dia tidak secara tidak sengaja menyelamatkan wanita tua Jiang, ibu dan anak yang bermasalah di Meksiko, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan potret leluhur tua Meng? Jika dia tidak memiliki potret leluhur tua Meng ini di tangannya, itu akan menjadi mimpi bodoh untuk menyanyikan taktik kota kosong. Dalam hal ini, dia tidak akan berdaya untuk menghentikan ketiga tetua datang ke Jinling. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika dia bisa menggertak Wu Feiyan kali ini, dia harus berterima kasih kepada Nyonya Jiang atas kesempatan ini. Jika Nyonya Jiang membutuhkannya, dia akan memberinya pil musim semi lagi sebagai ucapan terima kasih. Setelah mengambil keputusan, Ye Chen memandang Yunruge dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona Yun, meskipun aku bisa menyembuhkan lukamu, aku juga perlahan bisa memulihkan lukamu. Cedera, kultivasi, tetapi sebenarnya tidak ada cara untuk menghancurkan racun di tubuh Anda dan formasi di istana Niwan Anda untuk sementara waktu. Tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara." Yunruge tahu bahwa Ye Chen adalah dia menghibur dirinya sendiri. Tetapi dia tidak kecewa di hatinya. Lagi pula, pikiran pertamanya setelah ledakan adalah menjauh dari pahlawan dan menghabiskan sisa hidupnya. Sekarang tubuhnya sudah banyak pulih. Ye Chen berjanji untuk membantu dirinya sendiri perlahan memulihkan basis kultivasi sudah jauh di luar dugaan. Jadi beraninya Anda berharap bisa mendetoksifikasi dan membentuk formasi. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen dengan sangat berterima kasih, "Tuan Ye tidak perlu meminta maaf kepada saya sudah berterima kasih atas bantuan Anda untuk menyembuhkan luka saya. Mengenai detoksifikasi dan pembentukan, saya tidak berani berharap itu saya bisa menjalani sisanya dengan baik. Dalam 2 tahun terakhir, saya sangat puas." Ye Chen memandangnya dan berkata dengan sangat serius, "Ini benar-benar tidak mungkin, saya masih memiliki jalan setelah 2 tahun, meskipun mungkin tidak dapat menghancurkan formasi di tubuhmu, tetapi setidaknya 80% yakin itu akan dapat melakukannya, hilangkan racun di tubuhmu." Setelah mendengar ini, mata Yunruge berkilat kegirangan. Tetapi pada saat ini, Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan sangat serius, "Tapi Yun Xiaojia, meskipun metode ini memiliki tingkat keberhasilan 80%, itu juga dapat membuat Anda sangat kesakitan. Jika gagal, rasa sakit itu akan menjadi bencana tanpa henti. Alasan, saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengambil risiko?"
Yun Ruge berkata dengan bersemangat, Tuan Ye, jangan katakan bahwa ada peluang 80%. Bahkan jika hanya ada peluang 10%, bahkan jika saya harus melalui lautan pedang dan api, saya bersedia mencoba. Ye Chen mengangguk dengan serius, berkata, sebaiknya saya memberitahu Anda metode ini. Saya punya obat yang disebut pil resaping. Selama manusia otak tidak mati, bahkan jika tubuh telah berubah menjadi lumpur, pil resaping dapat membantunya membentuk kembali tubuh yang utuh. Saya baru saja melihat bahwa racun di tubuh Anda, Nona Yun, pada dasarnya ada di meridian, dantian, dan organ internal. Pada saat itu, saya dapat memotong semua tempat beracun di dalam diri Anda, dan kemudian memasukkan pil renovasi ke dalam mulut Anda, sehingga ini membantu tubuh Anda membentuk kembali. Setelah pembentukan kembali selesai, saya yakin racun ini seharusnya tidak ada lagi. Mendengar ini, Yun Ruge bertanya dengan heran dan gembira, Tuan Ye, Anda benar-benar memiliki obat ajaib seperti itu? Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, alasan saya dapat berbicara dengan Anda di sini tanpa kerusakan adalah karena saya mengambil pil remodeling. Mata Yun Ruge melebar, dan dia tidak bisa menahan air mata karena kegembiraan. Berkata, Tuan Ye, jika Anda bersedia menggunakan obat ajaib ini untuk membantu saya bersumpah bahwa dalam hidup ini, Anda adalah satu-satunya yang akan mengikuti petunjuk saya. Bahkan jika Anda membiarkan saya mati, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Ye Chen mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Dengan ekspresi di wajahnya, dia berkata dengan suara serius. Tujuan saya adalah untuk membunuh Wu Feiyan dengan tangan saya sendiri dan membalaskan dendam orang tua saya. Jika Anda bersedia mengikuti saya, Anda akan menjadi musuh Wu Feiyan. Bisakah Anda melakukannya? Yun Ruge mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, Wu Feiyan kejam dan ganas. Dia tidak hanya menggunakan racun untuk mengendalikan saya selama beberapa dekade. Dia bahkan mengubah saya menjadi bom manusia, dan saya memiliki bersumpah berseteru dengannya. Ye Chen mengetuk ringan. Mengangguk, dia berkata, Oke. Jika saya dapat membantu Anda mendetoksifikasi tubuh Anda setelah 2 tahun, maka jika saya cukup beruntung untuk membuka Istana Niwan di masa depan, saya pasti akan melakukannya yang terbaik untuk membantu Anda menghapus formasi di Istana Niwan. Setelah kematian, Anda benar-benar bebas. Kemanapun Anda pergi, saya, Ye Chen, tidak akan pernah ikut campur. Ini adalah janji saya kepada Anda hari ini. Yun Ruge mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata penuh syukur, terima kasih, Tuan Ye, atas kebaikanmu. Pada saat ini, di luar sudah terang. Ye Chen berkata kepada Yun Ruge, Nona Yun, saya akan meminta seseorang untuk membawa Anda ke mata air panas Camp Elises di kaki gunung nanti, di mana saya akan mengatur kamar untuk Anda tinggal sementara. Anda masih memiliki formasi yang sangat kuat di tubuh Anda. Oleh karena itu, saya ingin Anda siap untuk mengungsi setiap saat. Jika rencana kota kosong saya gagal dan ketiga tetua masih datang ke Jinling, maka saya akan mengirim Anda ke tanah tak bertuan yang aman. Seandainya 3 tetua datang ke Jinling, ada cara untuk meledakkan formasimu. Yun Ruge mengangguk, dan berkata dengan hormat, aku akan mendengarkan pengaturan Tuan Ye untuk semuanya. Lin Waner di samping berpikir sejenak sementara, dan berkata, Tuan muda, saya pikir Anda harus menemukan cara untuk memantaunya dari Argentina. Semua pesawat sipil yang lepas landas dan pergi ke Huaxia, termasuk pesawat penumpang dan pesawat kargo, Argentina sangat jauh dari Huaxia, dan saat ini tidak ada penerbangan langsung antara kedua negara. Jika ada penerbangan yang berlaku untuk rute ke Jinling, perhatikan peta rute penerbangan,
Pantau keberadaan pihak lain secara real time. Begitu rencana kota Tuan Muda kosong selesai, dan ada pesawat dari Argentina menuju langsung ke Jinling, maka Anda harus berhati-hati jika setelah rencana kota kosong Tuan Muda selesai, pesawat tertentu yang semula menuju Huaxia tiba-tiba berbalik, maka pesawat ini mungkin yang diambil oleh 3 tetua. Ye Chen mengangguk setuju dan berkata, memang ide yang bagus untuk memantau pesawat. Saya menggunakan metode ini untuk mengunci perusahaan pelayaran pihak lain, dan kemudian saya bertemu di Northern Eropa. Ini Nona Lin. Lin Wanner berkata dengan sedikit senyum, aku juga menduga bahwa Tuan Muda harus menggunakan metode ini, dan hanya metode ini yang dapat memahami pergerakan penjaga kavaleri Xiao dan tentara yang tewas. Pada saat ini, Yun Ruge tiba-tiba berkata, Tuan Muda, jika Anda dapat mengunci pesawat tempat 3 tetua terbang dan menemukan cara untuk menembak jatuh pesawat, bukankah Anda dapat membunuh ketiga tetua dengan mudah? Ye Chen dan Lin Wanner hampir bersamaan. Tidak mungkin. Setelah Ye Chen selesai berbicara, melihat bahwa Lin Wanner memiliki reaksi yang sama seperti dirinya, dia bertanya padanya, bagaimana menurutmu, Nona Lin? Lin Wanner berkata dengan serius, bagaimanapun keadaannya, menembak jatuh sebuah pesawat sipil adalah tindakan teroris, dan sama sekali tidak disarankan. Ya, dan kamu akan dibenci dan dihukum oleh seluruh dunia. Kamu harus bertindak dengan hati nurani yang bersih. Hal semacam ini sama sekali tidak dapat diterima. Ye Chen juga setuju dan berkata, seorang pria harus melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Hal semacam ini jelas tidak berada dalam ruang lingkup pertimbangan saya. Yun Ruge langsung merasa malu, dan dengan cepat berkata, maaf Tuan Ye dan Nona Lin, saya menerima begitu saja. Saya hanya berpikir bahwa jika ketiga tetua semuanya berada di pesawat yang sama, menembak jatuh pesawat mungkin menjadi cara terbaik untuk membunuh mereka bertiga sekaligus. Tapi aku tidak pernah memikirkannya. Pendekatan ini benar-benar tidak pantas. Mohon maafkan Tuan Ye dan Nona Lin. Ye Chen mengangguk dan berkata, tujuan hari ini hanya untuk menakut-nakuti Wu Feiyan dan memaksanya mundur. Jangan serakah. Selama tujuan ini berhasil dicapai, Wu Feiyan tidak akan pernah berani bertindak lancang di Jinling untuk waktu yang lama di masa depan. Tingkatkan kekuatan kita. Mungkin ketika dia melihat rencana kota kosong ini dan mengirim ketiga tetua lagi, kita sudah memiliki kekuatan untuk menjaga mereka bertiga di Jinling selamanya. Bersambung.